Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 19 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk para pemohon hadir sebanyak 3 orang. Nama saya sendiri Christian Andrianus Site. Di sebelah kiri saya ada saudari Devita Analisandra. Kemudian pojok kiri ada Syukur Desli Gulo. Yang mulia, terima kasih. Terima kasih. Ini berarti pemohon hadir semua ya? Baik, yang mulia. Permohonan saudara ke Mahkamah Konstitusi sudah diregistrasi dengan nomor 19. Hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, kita akan menyelenggarakan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon, dan kemudian setelah itu hakim panel akan memberikan nasihat dan baru akan selesai sidang pendahuluan ini. Ini sudah pernah jadi pemohon nggak di MK sebelumnya? Sudah ya? Sudah, yang mulia. Sudah. Dan ini semuanya tidak ada yang advokat ya? Tidak ada yang advokat. Dan yang dimohonkan ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, karena kalau dibaca semuanya bisa panjang ini. Tapi pokok-pokoknya saja, karena kami sudah membaca permohonan saudara, bahkan masing-masing hakim ini sudah punya telaah nanti yang akan disampaikan kepada saudara. Silakan. Baik, yang mulia. Permohonan pengujian pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Angka Romawi 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap sudah dibacakan yang mulia. Ya. Kemudian angka Romawi 2, kedudukan hukum para pemohon. Para pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum yang diatur dan dijamin dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak dan kepentingan para pemohon tersebut terlanggar dengan berlakunya pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut selengkapnya berbunyi, usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Sementara penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Selanjutnya yang mulia, menurut pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, usul pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan tetapi, alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan akuo tidak diatur lebih lanjut atau setidak-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Sementara itu, suatu penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, setidak-tidaknya ditemukan 3 rumusan norma, antara lain: yang pertama,
berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, sebuah akibat hukum. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Oleh karena penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma, jelaslah hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan prinsip konsisten, harmonis dan sinkron terhadap ketentuan dalam batang tubuh. Masalah yang lebih spesifik lagi ialah perihal alasan pemberhentian Kapolri karena alasan masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir. Namun mengenai berapa lama dan kapan masa jabatan Kapolri bersangkutan berakhir sama sekali tidak diatur dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga memungkinkan seorang Kapolri menjabat terus-menerus hingga memasuki usia pensiun. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai masa jabatan Kapolri, maka Kapolri saat ini dijabat oleh Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo pada periode 2019 sampai 2024 pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Kepres nomor 5 Polri tahun 2021. Padahal Kapolri Listio Sigit Prabowo ialah bagian dari Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Maka dengan berakhir masa jabatan Presiden Jokowi bersama-sama jabatan anggota Kabinet Indonesia Maju, semestinya masa jabatan Kapolri Listio Sigit telah berakhir. Namun faktanya Listio Sigit Prabowo masih menjabat sebagai Kapolri berdasarkan Kepres nomor 5 Polri tahun 2021. Padahal Listio Sigit Prabowo tidak diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Kapolri oleh Presiden terpilih periode 2024 sampai 2029 oleh Prabowo Subianto. Oleh karena Presiden Prabowo Subianto tidak mengangkat dan menetapkan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, maka Listio Sigit Prabowo saat ini tidak sah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini kan masih legal standing ya? Ya, Yang Mulia. Nah, itu yang dijelaskan mana kerugian hak konstitusional. Baik, Yang Mulia. Untuk itu anggapan kerugiannya mana, ya? Baik, untuk alasan permohonan akan disampaikan oleh Saudari Deputi Yang Mulia. Oke. Tadi itu belum kelihatan itu apanya, kerugian hak konstitusionalnya. Baik, Yang Mulia. Di legal standing itu. Tapi nanti biar dinasihatkan saja. Silakan. Baik. Yang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Alasan permohonan dalam provisi mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Ya. Dalam pokok perkara, fakta yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Ya. Pertentangan dengan batu uji sehubungan dengan adanya persoalan norma dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 khususnya menyangkut masa jabatan Kapolri. Menurut para pemohon tidak saja dihadapkan pada persoalan norma, melainkan telah menimbulkan masalah real dalam situasi konkret Kapolri yang saat ini dijabat oleh Listio Sigit Prabowo tidak sah karena belum diangkat kembali oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Mahkamah dalam putusan nomor 22/PUU/Data-Romawi 13/2015 pada pokoknya menyatakan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, termasuk pengangkatan Kapolri. Oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden bersangkutan, maka semestinya setiap Presiden diberikan hak prerogatif yang sama sesuai dengan masa jabatan masing-masing. Itu di halaman berapa di permohonan? Jadi yang disampaikan yang ditulis dalam permohonan ya, karena yang akan kami nasihatkan yang ditulis dalam permohonan. Nanti kalau Anda mau melakukan perbaikan, ada waktu perbaikan, ya.
Siapa yang Jangan mulia? yang tidak ditulis dalam permohonan disampaikan. Silakan. Bagian petitum berdasarkan Kok langsung ke petitum saja? Ini ya. Tadi kan pertanyaan saya itu di mana yang dijelaskan sebentar ini. Biar kami bisa tahu juga. Ini. Kalau begitu langsung petitum saja begitu. Ada yang mau disampaikan di alasan-alasan permohonan? Silakan. Baik, begini Yang Mulia. Jadi Iya. ini memang resume dari permohonan. Iya. Jadi sebetulnya kami kopas saja bikin resume. Jadi sebetulnya sudah ini tidak beda dari permohonan. Iya, maka saya tanyakan yang Ya. itu di halaman berapa tuh yang resume terakhir itu? Oke. Ini di halaman 20. Halaman Yang 20, saya lihat ya. 20, ya yang hak prerogatifnya iya. Ya. Oke, itu kan satu paragraf aja itu. Ya. Apa lagi yang mau disampaikan? Boleh. Baik Yang Mulia. Ya. Menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar band Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana telah diuraikan oleh para pemohon tersebut di atas nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, melanggar nilai moralitas, melanggar nilai rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Bagian petitum. Berdasarkan alasan-alasan pemohon, para pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus permohonan para pemohon dengan amar. Dalam provisi, 1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan permohonan para pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002. Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah antara lain: A. Berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet. B. Diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. C. Permintaan sendiri. D. Memasuki usia pensiun. E. Berhalangan tetap. F. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Menyatakan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168 yang berbunyi: persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap,
dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memeriksa kepada Presiden Prabowo Subianto. Memerintahkan. 4. Saya ralat yang mulia hakim. 4. Memerintahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan pemberhentian Kapolri Listio Sigit Prabowo dan selanjutnya mengusulkan calon Kapolri yang baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, para pemohon tertanda. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan ya. Dan nanti akan ada catatan nasihat daripada majelis panel dan saudara bisa mencatatnya atau paling tidak kalau nanti terlalu cepat bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi. Akan ada rekaman persidangan dan ada juga risalah persidangannya nanti. Ya. Nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor M. Guntur Hamzah. Silakan, Bro. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Ketua Sidang, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Izin mendahului memberikan penasihatan kepada para, ini langsung ya, prinsipal ya. Jadi bertiga ini Syukur Destielo Gulo kemarin ya mengajukan permohonan, kemudian Christian Andrianus Sihite dan Devita Analisandra, semuanya sarjana hukum, tetapi pekerjaannya mengatasnamakan konsultan hukum, ya, belum jadi advokat ya, belum ya, oke, tapi mau rencana jadi advokat sepertinya, ya, oke, baik. Terhadap permohonan saudara ini kami sudah membacanya dan segalanya dan melihat ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Ini kami punya kewajiban memberikan nasihat ya, tapi saudara, Anda semua bisa mengikuti apa tidak, itu pilihan ada pada saudara semua. Yang pertama, kaitannya dengan perihalnya dulu ya. Jadi coba langsung ini ajukan permohonan pengujian material. Ya, jadi tambahkan material, kan di sini di mahkamah ini juga ada kemungkinan pengujian formil kan. Jadi sehingga baru di awal saja kita sudah bisa membaca. Nah, itu pasalnya udah benar, penjelasannya juga udah benar yang mau diuji. Jadi ada dua hal ya, yaitu pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 terhadap, ini udah benar, tinggal tambah pengujian material. Kemudian yang kedua menyangkut, ya kalau ini kewenangan mahkamah saya lihat sudah sesuai, struktur babnya juga sudah sesuai, ada 4 bab angka Romawi, berarti sudah benar, saya mengapresiasi. Nah menyangkut, nah ini agak saudara harus agak perlu memikirkan kembali menyangkut kedudukan hukum. Ini legal standingnya saya lihat ini Anda belum terlalu menunjukkan ya positioning saudara selaku konsultan hukum dalam kaitannya dengan norma yang saudara uji ini. Ini kan norma menyangkut norma pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sementara saudara selaku konsultan hukum. Nah, tolong jelaskan di situ di mana letak kaitan saudara selaku warga negara yang berprofesi selaku konsultan hukum dengan persoalan norma yang diangkat, yaitu pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu. Nah, ini perlu Anda kemukakan, karena kalau tidak ibaratnya Anda mau ke Mahkamah Konstitusi, masuk dalam ruang persidangan ini untuk diperiksa perkara saudara, itu harus punya legal standing, Anda adalah pemohon atau kuasa baru bisa masuk dalam ruangan ini. Karena kalau Anda bukan pemohon, bukan kuasa, nggak bisa masuk kan. Jadi ibaratnya juga seperti itu.
permohonan saudara ini mau dibicarakan soal pokoknya menyangkut isu pengangkatan pemberhentian Kapolri, ya harus dulu diketahui dulu pintu masuk Anda itu bagaimana. Kalau pintu masuknya tidak, nah saya khawatir nanti permohonan saudara berujung pada ya ketiadaan legal standing NO, kan gitu. Kalau seperti ini, oleh karena itu saudara perlu pertajam ya bahwa saya ini konsultan hukum sehari-hari. Nah, bagaimana Anda mengaitkan dengan soal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu? Nah, di sini saya membaca Anda tidak langsung masuk ke soal-soal yang kaitannya dengan urusan ya bahwa itu Kapolri harus diberhentikan ya karena presidennya berganti maka itu berganti. Nah, itu bisa masuk nanti di pokok permohonan nanti. Ya, di alasan-alasan permohonan, itu jadi sebagian dalam legal standing saudara sebetulnya itu ada mestinya dia ditempatkan di alasan-alasan permohonan. Mungkin karena saudara masih bingung untuk bagaimana mencari legal standing ini, akhirnya Anda geber di kedudukan hukum itu. Ya. Nah, itu saya menangkap ini ya. Nah, Anda mengalami kesulitan di situ, tapi tenang saja, ada waktu nanti berapa hari, mikirkan supaya bisa betul-betul bahwa permohonan saudara ini bertiga ini selaku konsultan hukum itu memiliki legal standing, karena kalau tidak ya itu ya. Jadi bicarakan apa kerugian saudara dengan berlakunya norma itu. Bukan mengatakan bahwa saya punya hak konstitusional, iya, tapi kan harus diketahui dengan norma itu berlaku, Anda selaku konsultan hukum dirugikan apanya? Kan gitu, di mana kerugiannya? Nah, kemudian anggaplah juga ada kerugian, harus juga ada hubungan sebab akibat dengan norma itu. Yang disebut dengan kausal verban kan begitu. Nah, itu harus dijelaskan di situ itu. Nah, kalau itu tidak Anda jelaskan, nah itu nanti bisa Anda dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, artinya tidak bisa masuk di sini, ke ruangan ini kan begitu. Kalau ibaratnya kalau itu masuk ke ruangan sini. Sementara hal-hal yang ini itu masuk di alasan-alasan atau posita. Nah, posita ini saudara juga harus perjelas positioning saudara. Nah, saya masuk ini di alasan, ya. Perjelas saudara ini mau menguji pasal 11, ya. Ayat 2 dan penjelasannya, ataukah penjelasannya apakah mau menguji menyangkut ketiadaan norma tentang pemberhentian Kapolri ya yang tidak ada dalam pasal 11, cuma disebutkan pengangkatan pemberhentian, tapi bagaimana pemberhentiannya itu kan tidak disebut dalam pasal 11. Nah, sementara dalam penjelasan apakah saudara melihat itu bahwa norma penjelasan ini berisi norma, penjelasan ini berisi norma, yang mestinya penjelasan itu tidak berisi norma. Nah, sehingga saudara ingin menguji penjelasannya, ini harus, karena ini harus diargumentasikan, atau dua-duanya Anda mau mengargumentasikan nih, ya. Jadi mau mengargumentasikan ke pasal 11-nya, ayat 2-nya, atau mengargumentasikan, atau dua-duanya mau diargumentasikan. Ya, ini saya lihat agak campur aduk gitu. Nah, mestinya bikin dua, mempersoalkan satu, ayat 11-nya, ayat 2, ini argumentasinya nih. Ya, kemudian penjelasannya, ini argumentasinya nih. Kan gitu. Nah, jadi kelihatan di situ bahwa ini yang Anda persoalkan, dan tentu Anda melihat pasal yang menjadi dasar pengujian saudara yang disebut dengan batu uji atau tutsing rondennya itu harus dikonteskan. Apa benar ya yang saudara maksudkan ini melanggar ya pasal pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 itu, apa benar itu bertolak belakang, apa kontradiksi dengan pasal
1 ayat 3, ya pasal 11 ayat 2 ini kontradiksi dengan pasal 1 ayat 3, ya, dengan pasal 28D ayat 2 itu. Di mana nih bangunan argumentasinya? Saudara ini banyak membuat tabel-tabel yang berisi ya hal-hal yang dilakukan oleh kepolisian, ya, yang tidak menyentuh ke persoalan. Kan di sini pengujian norma, bukan persoalan kasus konkret, ya. Nah itu, jadi coba, bukan semata-mata sudah ada negara hukum dan sebagainya, itu udah tidak ada masalah, ya. Saya tidak perlu dan tidak ada masalah, bisa Anda tetap memasukkan itu. Tapi bagaimana ini mengkonteskan ini supaya hakim ini melihat, oh ini nih Undang-Undang Dasar mengatakan begini, sementara norma itu mengatakan begini. Ini ada pertentangan nih. Itu baru, ya. Jadi itu dijelaskan, ya, istilahnya Yang Mulia Prof. Saldi, Pak Ketua Panel, Pak Wakil, itu mengkonteskan antara norma yang diuji dengan dasar pengujiannya, supaya hakimnya ini terhenyak gitu kan, terdiam atau terbisu melihat, oh ya benar ini bertentangan, ini inkonstitusional, ini kan begitu. Di situ yang jauh lebih penting, saudara. Di samping itu, ya kalau soal menyangkut isu pemberhentian pengangkatan, misalnya saudara mengkonstruksikan pemerintahan baru harus misalnya dengan pengangkatan pemberhentian Kapolri baru misalnya. Nah, harus melihat juga apakah ini berlaku secara umum, ya, saudara ingin. Jadi harus melihat juga, memberikan contoh, misalnya di mana, misalnya yang terkait dengan Jaksa Agung misalnya, kan begitu, pejabat. Nah, terkait dengan Panglima, ya, kan semuanya di DPR semua nih. Nah, ini dibandingkan juga dengan di situ, apakah seperti itu? Jangan-jangan saudara mau mendorong Kapolri seperti itu, sementara di pejabat lain tidak begitu. Ini berarti orang akan bertanya, ini ada apa nih sebetulnya ini? Ini motifnya apa nih? Apakah tidak ada orang yang ada di belakang saudara ini? Kan begitu nih. Kecurigaannya akan lari ke sana orang nanti membaca permohonan saudara. Ya. Jangan-jangan ini perpanjangan tangan nih dari siapa nih? Itu hati-hati. Jaga kemurnian saudara selaku pemohon, ya. Jadi dengan cara harus lengkap nih argumentasinya, membandingkan, ya, dengan pejabat-pejabat lain yang serumpun, ya, bahkan kalau perlu membandingkan misalnya dengan bagaimana pengangkatan kepolisian di beberapa negara, ya, itu baru namanya keren gitu kan argumentasinya, kan begitu. Sehingga mahkamah ini melihat, oh iya, kepolisian kalau di sana itu harus begini, kalau berganti pemerintahannya, ya, berganti presidennya, berganti DPR-nya, ya, maka perlu dilakukan lagi, ya, tidak langsung diperpanjang begitu saja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu harus dikemukakan itu semua, ya, alasan-alasan seperti itu, argumentasi seperti itu, tidak langsung ini harus diberhentikan. Wah, ini Anda ini ada apa nih? Saya membacanya ini ada apa nih? Sepertinya ada persoalan personal nih dengan pejabat yang menjabat saat ini gitu kan. Nah itu, kalau tidak orang akan bertanya-tanya, jangan-jangan ini permohonan saudara ini ada, ya, dalam tanda petik, jangan-jangan nanti ada yang menunggangi, kan begitu. Nah itu yang kekhawatiran-kekhawatiran itu Anda selalu berpikir juga supaya menepis dalam permohonan bahwa ini murni, ya, pemikiran saudara selaku konsultan hukum. Nah, oleh karena itu, pernah nggak Anda mengalami persoalan dengan Kapolri misalnya, supaya mengatakan saya pernah mengalami ini persoalan dengan Kapolri ini, sehingga saya harus mengatakan ini dia diberhentikan, kan begitu. Kalau itu tidak ada, berarti siapa nih yang punya kepentingan nih sebetulnya dengan permohonan saudara gitu.
Nah ini ya, ini semuanya perlu saudara jawab dalam permohonan supaya saudara betul-betul objektif, ya, menarasikan apa yang saudara tuangkan dalam permohonan saudara ini, ya. Jadi itu sekira poin-poin untuk dalam kaitannya dengan alasan permohonan atau posita. Nah terlebih lagi di petitum saudara ini ada yang tidak lazim nih, ya. Itu untuk petitum keempat saudara itu. Nah ini makanya saya langsung membaca petitum keempat ini. Saya bilang ini apa motifnya ini? Pemohon yang anak-anak muda ini, ya, milenial seperti ini, kok sampai saya melihat ada amarah, ya, yang saudara tuangkan di sini nih, ya, sehingga Anda langsung sepertinya personal nih, ya. Ya ini memerintahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan pemberhentian Kapolri Listio Sigit Prabowo dan selanjutnya mengusulkan calon Kapolri yang baru kepada. Ini petitum yang tidak lazim karena ini sudah menyangkut perkara konkret. Di sini nih mahkamah ini adalah kaitannya dengan pengujian norma, bukan untuk itu Anda mungkin teringat dengan pilkada. Itu konkret tuh PSU itu, ya, memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Itu karena bukan pengujian undang-undang, itu adalah, ya, PHPU pilkada. Itu pakai kata memerintahkan, ya. Nah itu tuh saya kira semua hal seperti ini tolong Anda tetap dalam pakem pengujian undang-undang, ya, jangan terbawa dengan kalau memang Anda murni ingin melihat persoalan ini seperti yang saudara ingin ajukan pengujian pasal 11 dan ini, tentu tidak sampai ke sana. Tapi kalau itu tidak murni, ya wallahu alam, ya, saya belum meneliti sejauh mana motif saudara terkait dengan pengujian ini. Ya saya berharap sih mudah-mudahan ini murni, ya, dari saudara semua, ya, dari bertiga nih pemohon ini. Jadi saya kira seperti itu, masih banyak yang Anda harus perbaiki, utamanya legal standing tadi dengan argumentasinya di posita, ya, dan petitumnya juga harus disesuaikan dengan ini. Dan itu tadi Anda sebetulnya mau menguji yang mana, ya, di pasal 11-nya atau penjelasannya atau dua-duanya itu dengan tentu ada pengkanalisasian argumentasi supaya tidak tumpang tindih, ya. Saya kira seperti itu, ya. Jadi bawalah diri saudara. Jadi menguji pengujian undang-undang ini tidak berarti bahwa Anda selaku pemohon semata, tapi coba membayangkan diri Anda kalau menjadi seorang hakim. Bayangkan juga kalau saya jadi hakim, apakah saya pantas melayani permohonan-permohonan seperti ini yang belum lengkap dengan argumentasi yang sesuai dengan yang diinginkan, kan begitu? Jadi sehingga Anda terdorong untuk melakukannya dengan betul-betul hati-hati, dengan betul-betul objektif, profesional, tidak terganggu dengan apa-apa yang terjadi di luar sana yang saudara mungkin merasakan juga, kan begitu. Nah itu saya kira nasihat saya, ya. Tapi ini nasihat tidak wajib saya memberikan nasihat, tapi Anda tidak wajib untuk mengikuti. Saya terpulang daripada saudara, ya. Sekira demikian saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Terima kasih, Prof. Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah. Saya melanjutkan apa yang telah dinasihatkan oleh beliau. Ini pemohon tadi menyebutkan sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan, ya. Ya, jadi ini bukan yang pertama. Berapa kali sebelumnya? Oke, Yang Mulia, kalau saya ini kelima kali. Kelima kali. Ya. Nah, kalau saudara Sihite ini kedua kali. Ya. Nah, cuma memang ada yang baru di antara kami, ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Nah, saya kira penting lah, ya. Karena kami pun juga melakukan walaupun tiap hari ini menyidangkan perkara.
Pertama saya kira nanti ini sebagai bahan ya dan juga rujukan untuk melakukan perbaikan, maka meskipun ini di bagian kewenangan juga disebut, itu dibaca kembali ya, PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ya. Di sana khususnya pasal 10 itu betul-betul dibaca, dicermati. Ini hal yang umum dulu ya. Yang kedua, ada baiknya juga membaca, melihat ya beberapa permohonan yang perkaranya sudah berjalan dan sudah diperbaiki ya. Itu melihat juga kan tidak semuanya itu perbaikannya itu bagus atau pas, tetapi banyak juga yang bagus. Coba dilihat. Atau yang ketiga, itu juga coba bacalah contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang semuanya itu bisa akses, di-download di laman Mahkamah ya. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu di bagian kedua itu ada duduk perkara. Nah, duduk perkara itu mengutip seluruhnya ya permohonan dari para pemohon, baik kalau permohonan itu diperbaiki berarti permohonan yang sudah diperbaiki atau permohonan perbaikan. Kalau itu enggak diperbaiki ya berarti permohonan awal. Nah, coba dibaca, itu juga banyak permohonan yang bagus-bagus. Ya, ini terutama untuk merespon tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur ya, merumuskan bagian kedudukan hukum ya. Nah, kalau saya membaca ya lebih atau agak detail dari apa yang saudara buat di permohonan awal ini, yang pertama harus konsisten dulu penggunaan istilah Undang-Undang Dasar ya. Jadi Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu harus konsisten ya. Nah, kemudian yang kedua, saya kira kalau bagian kewenangan mahkamah ini sudah diuraikan dengan cukup baik. Saya sama dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Kan kalau kita atau para hakim ya melihat, membaca, kan kemudian nanti membahas dalam rapat permusyawaratan hakim tentang kedudukan hukum, itu kan yang dilihat tidak hanya status pemohonnya. Kalau status pemohonnya bahwa pemohon itu misalnya ya dalam perkara ini adalah perorangan warga negara Indonesia WNI, itu kan nanti cukup dilihat dari KTP yang disampaikan. Nah, itu baru satu hal ya. Baru satu syarat itu. Ada syarat yang kedua yang tadi sudah disinggung ya, yakni tentang kerugian konstitusional dari pemohon. Itu uraiannya harus clear, harus argumentatif ya. Nah, ini terus terang kecuali cukup panjang tapi belum tajam, belum meyakinkan lah ya. Apa sih yang menjadi kerugian konstitusional Anda bertiga ini kalau Kapolri yang menjabat ini, terlepas bahwa Kapolri yang sekarang itu Pak Listio Sigit ya, kalau Kapolri yang menjabat itu menjabat sejak masa pemerintahan presiden sebelumnya dan kemudian berlanjut pada masa pemerintahan presiden yang baru. Di mana kerugian konstitusionalnya? Itu. Apa benar ya bahwa kemudian kerugian konstitusional itu terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum terkait dengan masa jabatan Kapolri? Siapa bilang nggak ada kepastian hukum? Coba dibaca pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia ya. Itu di sana kan meskipun tidak dikatakan Kapolri pensiun pada umur atau berhenti pada umur sekian, itu kan dikatakan bahwa anggota Polri itu
pensiun atau usia pensiun anggota Polri aktif itu 58 tahun. Dengan demikian, dan selama ini kita lihat, begitu tepat umur 58 tahun, maka dia berhenti jadi Kapolri. Nah yang kedua, apa betul tidak ada juga kepastian? Ada juga di pasal 11, kalau dia diberhentikan ya sebelum usia pensiun ya oleh Presiden yang kemudian nanti disetujui oleh DPR. Itu. Atau kalau dia diberhentikan sementara lebih dulu. Yang itu juga diatur di pasal 11. Ya. Jadi kapan Kapolri berhenti itu kan kalau menurut Anda kan nggak jelas jabatannya sampai kapan. Ada. Itu ya. Nah, persoalannya kemudian ketika Kapolri itu masih sebagai anggota polisi masih dalam masa dinas aktif, dia ada di 2 pemerintahan. Persoalannya adalah kalau begitu masuk pemerintahan yang baru, apakah dia harus ya diangkat kembali dan mengucapkan sumpah kembali? Itu kan pertanyaannya kan itu. Ya. Nah kalau dia nggak begitu, saudara mengatakan kemudian mengalami kerugian konstitusional dan itu dikaitkan dengan sejumlah peristiwa ya dalam konteks Kapolri yang sekarang dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan katakanlah hal-hal negatif dari Kepolisian Republik Indonesia itu. Tapi apa betul itu kemudian menimbulkan kerugian konstitusional ya? Nah kita juga dalam konteks implementasi atau praktek kita kan sudah menyaksikan juga Pak Tito Karnavian itu masih jauh dari pensiun kemudian diberhentikan juga sebagai Kapolri karena kemudian diangkat oleh Presiden untuk menjadi waktu itu Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri juga. Jadi soal kepastiannya itu diatur secara sebetulnya saya katakan secara tidak langsung atau secara implisit itu di pasal 11 sendiri atau di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Polri ya. Nah yang berikutnya lagi ini jadi itu saya mohon coba dirumuskan ulang apa sih kerugian konstitusional saudara itu ya yang saudara alami dan yang juga saudara alami atau potensial saudara alami ya, dan itu juga merupakan kerugian konstitusional atau potensial kerugian konstitusional dari warga negara lainnya. Apa itu harus dijelaskan? Itu, ya. Yang Anda jelaskan kan semuanya kebanyakan terkait dengan keberatan karena Pak Listio Sigit Prabowo masih tetap menjabat Kapolri, ya. Memang beliau sudah menjabat 4 tahun lebih karena beliau dilantik 27 Januari 2021 ya. Jadi kalau sekarang Maret 2025 memang beliau sudah menjabat tapi belum pensiun ya, masih masa dalam dinas aktif dan belum diberhentikan Presiden. Nah itu apa yang membuat Anda kok merasa ada kerugian konstitusionalnya? Itu harus lebih tajam, lebih spesifik gitu ya. Nah, itu juga ya. Jadi itu penting. Nah, yang berikutnya lagi ya. Saya kira juga kembali nanti maka uraian tentang petitum dan harapan para pemohon itu kalau sudah membaca kembali pasal 10 PMK 2 2021 itu coba dicerna ya. Nah, secara umum saya melihat di pokok permohonan itu persoalan yang disampaikan itu lebih hal-hal yang merupakan persoalan implementasi dari norma, ya, belum dikaitkan dengan itu tadi kerugian konstitusional. Nah. Yang terakhir saya kira soal terkait dengan petitum ya. Nah ini kalau nanti baca pasal 10 itu tadi PMK itu akan ketahuan. MK itu kewenangannya apa sih? Ya.
Atau malah bacanya dari pasal 24C UUD NRI tahun 1945. Punya nggak MK itu kewenangan untuk memerintahkan apa DPR gitu, untuk memerintahkan presiden untuk kemudian mengusulkan pemberhentian Kapolri yang sedang menjabat kepada DPR, ya punya nggak itu? Coba dipelajari kembali itu ya. Sebab MK nggak boleh memutus yang bukan kewenangannya. Itu nanti jadi super body gitu. Apa saja bisa diputus kalau bukan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar, dalam undang-undang gitu ya. Itu kemudian buat oleh MK ya. Jadi coba teliti didalami kembali ya. Terutama hal yang terkait dengan itu tadi, mulai dari uraian tentang kedudukan hukum, kemudian alasan permohonan, dan juga tentang petitum itu tadi. Demikian Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Jadi itu beberapa hal ya, saya menambahkan sedikit saja. Nah ini kan Saudara coba baca nanti lagi putusan Mahkamah Konstitusi soal Jaksa Agung. Pasti sudah dibaca ya. Artinya bukan saya menyuruh seperti ini. Cara berpikir saudara ini kan sekarang begini. Itu bisa mengubah konstruksi penempatan Kapolri dalam hubungannya dengan kabinet. Kalau polanya seperti yang saudara usulkan tadi, yang saudara mohonkan, itu akan mengikuti masa jabatan kabinet. Dia akan menjadi anggota kabinet. Jadi tidak hanya soal itu saja. Anggota kabinet kan nggak ada yang dimintai persetujuan ke DPR kan, dalam sistem kita. Nah tolong itu dipikirkan. Nah memang dari dulu Kapolri itu kan ditunjuk dengan cara yang berbeda. Nah kalau Anda belajar dari putusan Jaksa Agung itu, nah nanti bisa jadi Anda memaksa mahkamah menjadikan Kapolri itu sebagai anggota kabinet. Jadi dia akan diganti serentak dengan pergantian menteri kalau terjadi perubahan kabinet. Nah itu yang paling harus saudara pikirkan dengan serius. Apa positif negatifnya seperti itu? Kadang-kadang kan kalau nanti menjadi anggota kabinet, dia tidak terikat lagi dengan batasan usia maksimal. Kalau Jaksa Agung, orang pensiun masih bisa dijadikan Jaksa Agung. Nah itu konsekuensinya dalam sistem ketatanegaraan harus dipikirkan. Apa baiknya, apa jeleknya kalau ini menjadi bagian dari kabinet yang tunduk pada proses pengisian kabinet pada umumnya. Nah ini agak lebih kajian hukum tata negaranya. Itu satu yang perlu saudara pikirkan. Yang kedua, yang perlu diapakan juga, dijelaskan ke kami, apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional saudara dengan posisi Kapolri yang seperti sekarang ini. Nah harusnya kan yang rugi itu kan orang-orang yang berpeluang jadi Kapolri sebetulnya. Itu yang paling jelas kerugiannya. Nah ini saudara ini kan jauh sekali nih. Kalau bicara penegakan hukum, kan sebetulnya bukan Kapolrinya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi lebih kepada penegak hukum polisi yang dekat dengan masyarakat. Nah itu yang kedua. Jadi kalau saudara nanti tidak bisa menjelaskan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian, nah itu memang agak sulit memberi legal standing kepada saudara untuk jabatan seperti ini. Di permohonan itu saudara menjelaskan ya, puluhan itu,
contoh-contoh peristiwa yang itu kalau disimpulkan, ini gara-gara Pak Sigit belum diberhentikan ini. Kan gitu kesimpulannya. Tapi tidak ada penjelasan kepada kami, apa kaitan peristiwa-peristiwa yang saudara contohkan dengan masa jabatan Kapolri yang menurut saudara itu kan harus segera diganti begitu. Apalagi minta kami ada permohonan provisi kan. Nah ini yang belum tergambar di dalam permohonan ini sehingga kami merasa apa sih sebetulnya yang saudara tuju dengan permohonan ini. Kalau Anda bandingkan dengan kasus 2015 kalau saya tidak salah ya, yang kejaksaan itu memang ada advokat yang kemudian bermasalah dengan Jaksa Agung. Nah kalau saudara ini kan belum kelihatan, potensinya juga nggak begitu kelihatan. Oleh karena itu tugas saudara menjelaskan kepada kami di mana kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional saudara itu di legal standing. Masih di legal standing, Anda harus bedakan menjelaskan kerugian hak konstitusional dengan pertentangan dengan konstitusi. Kalau Anda mengutip pendapat Julius Stahl dan segala macamnya, tadi Prof. Guntur dan Pak Arsul mengatakan, itu harusnya di alasan-alasan. Yang belum bisa kami baca dari norma yang saudara uji ini, pasal 11 ayat 2 dan penjelasannya itu adalah penjelasan yang lebih spesifik mengapa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengapa penjelasan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau melihat dari cara saudara menjelaskan, itu kan karena dia tidak juga diberhentikan padahal kabinet sudah berganti. Nah kalau itu artinya Anda meletakkan itu ke pasal 17 mestinya sebagai bagian dari kabinet. Kalau mau menggunakan logikanya sebagai anggota kabinet. Tapi di sini kan tidak pernah digunakan pasal 17. Nah tolong itu yang dijelaskan kepada kami supaya kami jelas apa sih sebetulnya yang saudara hendaki dari permohonan ini. Misalnya menggunakan dasar pengujian pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum. Kira-kira dengan jabatan yang seperti ini, dalam kasus konkretnya Kapolri Listio Sigit ini, apa unsur-unsur negara hukum itu yang tercederai? Itu harus dijelaskan kepada kami. Jadi tidak bisa menyebutkan pasal 1 ayat 3, tapi nggak ada penjelasannya. Nah, nanti penjelasan saudara itulah yang akan kami nilai apa benar atau tidak ini bertentangan. Termasuk juga pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah itu belum ada penguraiannya. Mengapa norma pasal 11 ayat 2 dan penjelasannya itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1? Belum ada diuraikan di permohonan saudara ini. Nah itu harus ditajamkan kalau memang mau meletakkan di situ. Nah tapi kalau dari logika yang saudara gunakan, ini menjadi anggota kabinet, belum ada penjelasan itu dan dasar pengujiannya juga belum digunakan. Misalnya kalau Anda contoh bagaimana pengisian anggota kabinet di Amerika Serikat, hampir semua jabatan menteri itu memerlukan konfirmasi. Nah kalau ini jelas persetujuan. Apakah Anda mau semua calon menteri juga harus dapat persetujuan? Ini kalau dibawa logika sebaliknya. Nah oleh karena itu tolong di-clearkan ini dulu supaya kami paham apa sih sebetulnya yang saudara hendaki dari permohonan ini. Nah itu beberapa poin yang perlu saudara pahami untuk permohonan ini.
Dan ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Cukup ya. Kalau cukup, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, saudara diberi waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Kalau mau memperbaiki. Nah ini kan kalau mau memperbaiki, boleh nggak tidak diperbaiki? Boleh. Jadi cukup dengan permohonan ini saja. Tapi tadi sudah dikasih catatan oleh hakim. Bahkan kalau saudara berpikir, wah ini jadi berat ini, karena bisa memasukkan menjadi anggota kabinet, logika-logika kabinetnya, mungkin saudara berpikir, kalau begitu kita tarik permohonan, boleh juga. Jadi ada 3 pilihan saudara ini, terus dengan perbaikan, dan itu makanya kasih waktu 14 hari, kemudian terus tanpa perbaikan dengan naskah yang ada ini, yang ketiga bisa juga menarik kembali permohonan. Itu beberapa alternatif yang disediakan. Apapun pilihan saudara, saudara diberikan waktu maksimal 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini kalau mau diperbaiki. Bahkan kalau mau bersikap yang lain juga silakan diperkenankan. Nah oleh karena itu batas maksimal perbaikan permohonan disampaikan ke Mahkamah adalah Selasa 8 April 2025. Itu batas maksimalnya. Jadi berkas perbaikan permohonan baik berupa hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi Selasa 8 April 2025. Nanti Mahkamah akan menentukan kalau ini terus ya kapan sidang perbaikan permohonan. Karena ini kita mau menghadapi momen penting juga ini. Ada lebaran, ada libur lebaran, dan tapi jadwal sidang itu akan mulai dilaksanakan begitu Mahkamah menjadwalkan agenda nantinya. Bisa dipahami ya para pemohon, yang perlu dicatat 14 hari, batas maksimalnya 8 April 2025. Jadi nanti kalau mau perbaikan permohonan baik berupa hard copy serta soft copy diserahkan ke Mahkamah paling telat 8 April 2025. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Ada yang mau tambahkan Prof. Guntur? Pak Arsul? Cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan untuk perkara nomor 19 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 untuk perkara nomor 19 PUU _23 Romawi _2024 2025